dakwah, apa yang bisa dibantu? Itu angkat telepon formal. Ternyata gue kira siapa tadi? Boleh, ntar. Tapi resmi dulu. Ini script juga. Bunda menanya. Baik. Nah, sekarang etika berkomunikasi melalui sosial media. Perlu nggak dibahas? Perlu nggak ini? Oh iya. Pertama tuh kalau kirim WA, Instagram, Facebook, apalagi Telegram dan lain-lain, tetap pakai salam, assalamualaikum. Ya, jangan bilang, Pak, ini udah jadi belum? Contoh, tetap pakai salam, assalamualaikum. Tolong jangan singkat ASS. Kalau ASLKM masih boleh. Kalau ASS artinya apa? Tahu artinya apa? Mohon maaf artinya ini. Bokong kita nih yang antara bokong, nah itulah disebut F. Ya, S bahasa Inggrisnya. Hati-hati, ASS. Itu sama juga kita ngomong jorok karena kita nggak tahu artinya. Ya, saya kalau ini saya singkat, tapi ASLKM itu kalau saya lagi sibuk banget, lagi di mobil, kita harus jawab juga. Saya terpaksa begitu. Tapi kalau tidak, maka lebih baik kita menjawab dengan benar. Ya. Tapi jangan sekali-sekali ASS. Itu jorok banget artinya, jorok sekali. Ya. Awali dengan salam, perkenalkan diri, organisasi, sampaikan maksud tujuan dengan ringkas. Ya, itu kalau WA ya. Gunakan kata-kata yang ringkas, gunakan kata-kata yang mudah dipahami, hindari penggunaan singkatan-singkatan yang tidak tepat. Bahaya. Gunakan paragraf dengan baik, ya. Artinya kalau menulis itu dikasih paragraf, dikasih alinea, begitu kan bisa dikasih jarak. Kalau ada poin-poin penting, dikasih jarak. Gunakan gambar, lambang, emoji yang tepat, ya. Jangan marah langsung sama teman, langsung gambar setan. Kalau kita organisasi nggak boleh begitu. Jangan gunakan emoji-emoji seperti itu. Emoji lagi marah, kasih gambar. Nah, ya, karena kita organisasi. Lanjut lagi, respon segera. Dan yang paling penting ya, jangan juga spamming. Sharing yang sama berulang kali bertubi-tubi. Udah di-share lagi. Di-share lagi. Ya. Itu namanya spamming. Itu akan membuat HP kita lemot. Kenapa? Karena datanya pasti banyak. Kemudian tidak emosional. Dikit-dikit left. Ada lagi. Dikit-dikit left. Saya kalau di berbagai grup, ada alamat hari ini dikit-dikit left. Nah difokus, tolong jangan sampai dikit-dikit left. Karena kita orang yang mengerti etikanya, orang yang memahami ilmu agama. Jangan baper. Ya. Terapkan etika sopan santun, berkomunikasi di sosial media. Nah nih, etika makan. Perlu dibahas? Siapa yang mau ke depan baca etika makan? Bu Ida? Siapa? Ya? Siapa mau tanya? Silakan. Tanya, Ibu tetap di sini. Ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Said. Ingin bertanya dengan Bunda Erna. Ini terkait dengan masalah etika. Yang pertama, masalah kita bertelepon. Ketika kita sedang nelpon, lalu ada datang seorang yang dimana dia sebetulnya ingin menelpon, maksudnya mau menyambung dengan
kita nerima telepon dari orang lain. Sementara kita kan nggak akan konsentrasi dengan apa yang datang itu, dia memberikan isyarat bahwa dia nanti kasih aku ya, gitu. Nggak pakai ngomong, cuman gitu, pakai isyarat aja. Nah, karena kita konsentrasi dengan omongan dari penelepon, jadi kan kita tutup. Nah, sementara orang yang datang itu langsung marah ke kita gitu ya. Ini apa solusinya? Yang kedua itu masalah medsos ya, WA misalnya. Ini saya pernah, bahkan sering lah ya gitu ya. Saya nggak sebutkan, mungkin ustazah bukan ustazah di sini ya, ustazah yang di mana gitu misalnya. Ketika saya ber-WA, kemudian memberi salam, selalu memberi salam saya setiap siapapun, saya nggak pilih kasih. Baik itu ustazah, bukan ustazah, teman dan sebagainya, itu selalu saya beri salam. Nah, ketika saya beri salam, kemudian saya bertanya, itu nggak ada jawaban sama sekali, salam, wala di akhir kalam, nggak ada. Tapi yang ada itu adalah jawaban langsung. Nah, ini gimana kita untuk bahwa kita kan tahu beliau itu seorang ustazah, yang dimana jawab salam itu adalah wajib. Kalau di WA wajib apa enggak gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dulu kampanye. Baik. Ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengatasi? Kita telepon ya asik-asik nih, ya. Lagi dengan seorang, kebetulan ada teman kita seperti yang kenal juga, ngomong dong, ya. Kita nggak fokus, karena kita fokus pada pembicaraan yang sedang berlangsung, ya. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang, ya? Apa yang kita lakukan? Stop sebentar. Dengan yang betul, maaf sebentar ya. Misalnya lagi sama Ustazah Sumiati Ramli, ya. Maaf ya Bu Jum ya, sebentar. Tutup dah. Tanya, maksudnya apa? Tanya begitu. Bolehkah kita begitu? Boleh, tapi di sini minta maaf dulu. Ustazah Jum, maaf ya sebentar ya, maaf ya. Tutup. Ada apa sih? Jangan begitu. Ada apa sih? Tutup. Ya, jangan kencang-kencang. Ada apa? Oke, baik ya. Maaf tadi ya, Bu Cum ya, maaf tadi terganggu sebentar, baru kita lanjutkan pembicaraan kita kembali. Belum ditutup nih. Ini ada Bu Zainabun pengen ngomong nih, gitu ya. Jadi bolehkah kita memberikan kesempatan dia bicara? Boleh. Dengan catatan kita tutup dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tanya, ternyata dia bukan mau nelfon, dia mau pulang. Bisa nggak terjadi salah kaprah, miskomunikasi? Iya, makanya bertanya, tutup dulu teleponnya sebentar, baru kita bertanya, ya kan? Supaya apa? Solusinya menjadi benar. Betul kira-kira gitu? Ya. Yang kedua, di sosial media, bagaimana mendidik orang yang kadang-kadang kurang sopan santunnya di media sosial? Dia jawab aja langsung isinya. Padahal kita sudah pakai salam, pakai apa segala macam. Salam di sosial media, kalau di grup sudah dijawab sama yang lain, ya kita nggak jawab juga nggak apa-apa. Tetapi saya tidak begitu paham ya di sosial media itu wajib atau bagaimana. Kalau kita baca, tentu menjadi wajib. Tetapi kalau kita tidak lihat, tidak buka WA-nya, tentunya tidak menjadi wajib, kan begitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga tadi, bagaimana mengatasi orang yang kadang-kadang etikanya kurang bersosial media? Gini sayang, kita nggak bisa mendidik orang harus seperti kita. Ya, saya ada teman saya begitu. Ada teman saya ngerti agama, ya, ngerti bahasa agama, ngajinya terus. Tapi ya, ada rumah nggak? Cuma begitu dah. Nah, ada rumah nggak? Begitu. Saya biasa jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut namanya siapa gitu ya. Tadi telepon aku ya, tadi WA ya, maaf ya slow respon karena aku lagi sibuk bla 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 bla. Oh iya, aku lagi ada di rumah. Terima kasih. Udah kita balas begitu aja, dia tetap begitu sampai sekarang. Terus apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Kita tidak bisa merubah orang lain. Dia hanya bisa merubah dirinya sendiri, namun kita tetap konsisten beretika dalam berkomunikasi. Itu Ustazah. Ya.
Mhm. Nggak tahu, nggak kenal. Kalau tidak kenal ya nggak perlu dijawab. Kalau kenal dijawab. Nggak kenal nggak perlu jawab. Karena sekarang banyak sekali ya ada tujuannya promosi macam-macam gitu. Kalau nggak kenal ya jawab waalaikumsalam misalnya. Mau jawab boleh, enggak juga nggak apa-apa. Apalagi ada udang di balik tepung, wah nggak usah dibalas. Ya, sesuatu pun tidak usah dibalas. Baik, yang terakhir kita akan bahas tentang etika yang terakhir sini saya. Langsung aja. Nama saya Murni dari Fokus Jaga Karsa. Ya. Etika makan. 1. Tidak mulai makan sebelum dipersilahkan. Ini kalau diundang ya, kalau kita diundang, ya nggak dipersilahkan makan ya jangan comot aja. Ini kejadian. Saya sama baby kayaknya. Asanti nikah sama Anang, ya. Itu dia naruh makanan, belum dipersilahkan, main comot aja. Marah IO-nya, Bu maaf ya bukan buat ibu-ibu pengajian nih, buat artis kata. Allah, malu banget. Oleh karena itu kalau ada acara besar itu tidak dipersilahkan, jangan makan. Ya, tahan dulu walaupun kita lapar. 2. Ambil makanan secukupnya agar tidak mubazir. Ya, lanjut lagi. 3. Dalam undangan makan resmi, awali dengan appetizer atau makanan pembuka. Yang kedua, main course, makanan utama atau pokok. Dessert, makanan penutup atau pencuci mulut. Yang keempat, kopi atau teh. Nih misalnya kita diundang ke kantor gubernur, jamuan makan siang resmi, jamuan makan malam resmi. Biasanya kan ada tatanannya ya. Apa yang diambil terlebih dahulu? Ya, appetizer, dibacanya appetizer. Appetizer adalah untuk membangkit selera makan. Bentuknya apa? Bisa salad, bisa sup, ya, buah, itu adalah appetizer. Ya, itu dulu. Ya, jangan ambil semua taruh di piring, buah, ambil salad, ambil ini, ambil. Nah ini yang sama masuk tidak boleh. Ya, ambil appetizer dulu. Ya. Untuk penggugah selera makan. Setelah itu apa? Main course dibacanya. Main course adalah makanan utama. Ya, mau nasi goreng, mau nasi putih, mau kentang, mau apa itu termasuk main course. Baru itu. Selesai, baru dessert, pencuci mulut. Mau agar, mau puding, mau buah, mau apa saja. Dan terakhir, kopi atau teh. Kebanyakan kita kalau ada jamuan makan seperti itu, kita salah kaprah. Piringnya bisa kan lebar kan? Diambil semua. Buah ditaruh di situ, saladnya ada di situ, nasinya di situ, penuh menggunduk begini. Ini menyangkut citra fokus nggak kalau kita di fokus? Oh iya, iya. Ya, saya kemarin yang kita pulang dari Pulau Seribu itu, lama saya lihatnya. Ya, puasa pula lagi, buka puasa ini dia ambil, ditaruhin semua di mejanya penuh, piringnya penuh. Ini etika. Ya, pada harus bertahap, bolak-balik ke tempat makanan tidak masalah, karena itu aturan makan yang sebenarnya begitu. Bukankah Rasulullah mengajarkan kita makannya bertahap? Ya, terapkan aja hadis, pasti benar makannya. Lanjut. 4. Untuk etika dan kesopanan, jangan mengambil berbagai makanan dan minuman dalam satu waktu sekaligus. Iya. Karena memenuhkan meja Anda. Itu waktu buka puasa itu, sini nasi, sini mie, sini bihun goreng, ya, sini buah, sini salad, sini kolak. Saya lihatnya bingung begitu. Saya kalau di rumah sama anak sama cucu keras saya begitu. Dari kecil saya sentil dikit tangannya. Kalau nggak ngerti juga. Tapi saya selalu bilang kalau kita makan bukan untuk dipenuhi piring kita semua sayang. Belajar etika makan. Ya karena kita makan diundang orang. Ini penting loh karena fokus mungkin saja ada banyak acara di mana-mana ya kan. Penting ini.
Contoh lagi diundang ke Pulau Seribu, saya juga amati itu. Saya makan paling belakangan. Kenapa saya belakangan makan? Karena saya kan bawa C6. Saya kalau bawa tim tidak akan pernah makan duluan. Itu sifat saya dengan tim. Karena saya pemimpin tim itu. Leader makannya belakangan. Leader jangan makan duluan. Inilah yang menyebabkan saya kemarin berapa kali ada acara saya telat makan dulu karena saya nggak makan. Makannya belakangan. Ada acara di JIC makannya belakangan. Istiqlal belakangan. Ya kan? Kalau leader Kak, makan duluan, namanya bukan leader, namanya dia pengikut. Kalau pengikut emang begitu, royo-royo aja rame-rame makan duluan. Ya kan? Kalau kita pemimpin, di rumah juga begitu. Kita punya anak, berarti kita kan pemimpin kan? Yang makan kita dulu atau anak dulu? Ini. Kita belakangan emang harus begitu. Ya. Lanjut. Lanjut Ibu. Yang kelima, tidak menyendok makanan terlalu penuh. Maksudnya di sendok itu jangan penuh-penuh. Kalau penuh-penuh kan? Ya, sedikit-sedikit aja, setengah sendok baru masuk mulut begitu jadi bagus. Lanjut. 6. Makan dengan tidak terburu-buru. Ya, tidak. 7. Tidak mencela makanan yang disajikan. Yang ke-8, mengunyah makanan tanpa mengeluarkan bunyi. Ini ya banyak kita makan, termasuk kemarin saya perhatikan di beberapa tempat. Ini makanan diambil di Mercure. Nggak enak makan. Enak. Pakai mimik, nggak enak. Nggak ada rasa. Lah kalau nggak ada rasa kenapa diambil? Makanya ambilnya sedikit. Habis itu sini sisa, sini sisa, sini sisa. Ada yang ngasih ke saya, Bunda ambil makanan belum? Ambil sapunya boleh, boleh daripada mubazir. Malu loh kita lihat begitu. Tidak boleh loh mencaci makanan orang ketika kita diundang. Mau asin, mau asem, mau pedes, mau tidak ada garam, diem, nikmati aja. Itu etika. Ya, ada loh. Ya. Dan tidak berbunyi makan. Nah, makanya biasakan mingkem kalau makan. Ya. Hati-hati maka kita akan ditunjukkan oleh sikap kita dan orang akan menilai sikap kita. Ini penting sekali. Lanjut. 9. Tidak mencongkel gigi saat makan. Jika perlu, tutup mulut dengan tisu. Ini kejadian juga saya liatin kemarin itu. Ya, habis buka puasa nih. Pakai bunyi nih. Iya, pakai bunyi. Iya, makasih. Saya bicara begini di depan anggota DPR RI. Ternyata di Hotel Mulia itu mereka research di situ. Saya memberikan pengarahan untuk anggota DPR RI. Ada juga yang begitu. Sambil jalan, congkak gigi. Sisanya tuh anggota DPR. Di kita di fokus ada nggak kemarin begitu? Ada. Kalau mau menusuk gigi, tutup pakai tisu. Udah itu sisanya nempel di baju orang lain. Emang enak. Geli. Ya, lanjut. 10. Tidak bersendawa sewaktu makan. Tahan, walaupun ingin bersenang tahan. Caranya bagaimana? Mingkem. Ketika kita mingkem, dia akan masuk ke perut. Dia akan masuk ke dalam. Ada lagi saya ngajar di rumah sakit di sana di Kalimalang. Katanya Pak, Bunda, saya kalau makan nggak sendawa, rasa kurang serk, makan saya kurang afdol. Alamak, kesian deh. Jadi ya makanya kalau nggak pakai bunyi keras, gitu. Geli deh. Dia kepengen, kita pengen juga. Dia pengen nambah, kita pengen muntah. Gara-gara gitu kan.
Lanjut lagi. 11. Menjaga kebersihan atau tidak berantakan sewaktu makan. 12. Bersikap empati bahwa ada orang lain yang juga perlu makan. Ini kejadian di Pulauan Seribu. Saya belakangan sama Cik Enong nggak makan. Makannya dikit dapat tulangan doang. Tulang ikan mah cabai-cabai doang, dikit kan ada dabu-dabu tuh. Yang lain makan alam penuh-penuh. Ya, saya mah nggak sempat makan karena saya harus beres-beres dulu. Kabel saya bantu, ini saya bantu. Ada yang begitu. Akhirnya saya terakhir makan dan tidak kebagian makan. Ini loh sayang, ya. Kalau kita makan kita ingat orang lain juga perlu makanan itu. Jadi ambil seperlunya. Seperlunya. Ini penting gak sih dibahas? Menyangkut citra fokus gak sih? Iya. Hal sepele tapi penting. Lanjut. 13. Rapikan peralatan makan setelah Anda selesai makan. Ya. Yang ke-14, ucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Iya, kalau udah selesai ya. Makasih ya Bu, makasih ya Bu Murni. Kalau kita udah diundang makan. Tepuk tangan untuk Bu Murni. Baik. Boleh Kak. Ada tamu datang ke rumah saya bawa makanan. Saya sih nggak suka-suka banget. Terus saya bilang, ya Allah ini yang Ustaz doyan banget. Dia bawain mulu. Terus, sampai sekarang tuh dibawain itu makanan. Sebetulnya kita nggak suka-suka banget gitu. Itu diemin aja apa kasih tahu? Gitu ya. Dan sekarang terus-terusan dianterin terus. Dia pikir kayaknya ngomongnya beneran. Ini enak banget, doyan Umi, ini doyan. Iya, kita kan menghargai kan, bagi tamu bawa. Padahal nggak doyan amat, besok dibawain lagi. Ya, apakah boleh kita katakan? Saya dibeliin baju sama murid saya pengajian kampungnya Haji Manduna sama dikit. Bajunya warnanya merah, hijau, pokoknya gede-gede bahannya. Terus saya jahit, bilang, cakep banget ini bahannya, kata saya gitu. Dia beliin lagi yang begitu lagi. Jadi kita tuh yang menghargai. Maksudnya gini, bagus banget, padahal agak demen dalam atas ya. Oh bagus banget ini, mana merah, hijau, ini udah kayak burung cicalongan gitu ya. Terus saya pakai sekali doangan. Saya pakai supaya dia lihat, gitu. Saya pakai biar dia seneng. Dia beliin lagi yang begitu lagi. Itu gimana bilangin aja ya? Bisa dibilangin misalnya baju itu sempit misalnya, mungkin terlalu ketat nggak nyaman buat kayak. Ya boleh kasih orang lain, tapi kalau kita kasih tahu, itu saya kasih orang lain jangan, ya jangan. Kalau dikasih ke orang lain nanti dia tersinggung ya kan? Ya tapi terima kasih ya sudah cukup ngasih saya baju, terima kasih ya. Gitu. Bilang gini, Umi senangnya kan pakai baju hitam-hitam doang. Ya dipakai kok ke tempat lain. Ya, dipakai kok, jangan ke tempat lain, di tempat lain. Ya makanya siapa? Bisa orang lain, bisa kita. Ya kan? Dipakai di tempat lain. Nggak usah, karena kalau kita bilang begitu kan mereka tersinggung kan, udah capek-capek ngasih. Baik, ya akhirnya kita masuk. Sebetulnya kita ada PR 1 tadi yang kita belum kerjakan tentang organisasi fokus tadi ya. Ya, apa tadi? Kita jawab di brief aja jawabnya biar cepat. Sambil dicatat sama Bu Eva. Untuk organisasi, Bu Eva catat lagi. Diskusikan potensi positif. Apa potensi positif yang ada di fokus? Ya? Halaman, tidak ada halamannya. Di bagian 1B. Supaya cepat. Karena kita dibatasi waktunya. Bagian B. Diskusikan potensi positif fokus. Ya, ke depan mau bagaimana? Ya, tolong yang mau kasih pendapat angkat tangan dan panitia barangkali bisa bantu satu untuk memberikan mikrofon. Ya. B bagian 1 depan Kak, depan lagi, depan bagian 1. Setelah tugas individu tadi, iya sudah ketemu. Baik, yang pertama
Apa potensi positif yang ada di fokus itu? Hal positif yang ada di fokus, ya. Tolong Bu Eva catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nihaya dari Fokus Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ustazah, di sini ya apa potensi positif yang ada di organisasi Fokus? Menurut saya nih, saya yang awam yang baru bergabung di Fokus, saya merasa sangat beruntung karena yang pertama bisa dekat dengan para ustazah, terutama para guru-guru, itu nilai positifnya untuk saya. Yang kedua banyak teman. Yang ketiga tambah kegiatan yang insya Allah bisa membimbing kita untuk menuju ke jalan yang dari Allah Subhanahu wa Baik, terima kasih. Itu untuk Ibu ya, untuk diri Ibu. Boleh nggak Papa juga? Pertanyaannya tadi adalah apa potensi yang ada di fokus ke depan? Di fokusnya, apa hal positif yang ada di fokus? Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya. Ya, Ustazah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun potensi positif yang ada di fokus itu adanya kebersamaan, Kebersamaan, ya, ada kebersamaan, baik. adanya cinta kasih satu sama lain, adanya perhatian apabila ada musibah itu selalu selalu membuka kesempatan, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membantu. Ya, Ya, itu aja. baik. Yang pertama tadi kebersamaan, yang kedua Adanya cinta kasih satu sama lain, perhatian. adanya silaturahim. Ya, Ya, adanya silaturahim ya antar sesama, begitu maksudnya ya. Ini untuk semua Mas. Untuk semua ya, baik. saling membantu satu sama Adanya saling membantu di fokus, baik. Apalagi potensi fokusnya, organisasinya ke depan, apa? Apa? Ada rasa sosial. Oke, cepat tanggap, boleh. Apalagi? Apa? Baik, visi dan misinya fokus jelas. Ya. Iya, tinggal dirapikan aja, tapi visinya misinya udah jelas. Berkontribusi membangun bangsa, kan itu kan? Iya, dengan ridho Allah, jelas visi misinya. Itu potensi, ya. Apalagi potensi fokus ke depan? Ya? Apa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Dengan adanya kita di fokus, maka ilmunya bertambah karena diadakan juga seminar-seminar, pelatihan-pelatihan ya, sehingga cakrawala kita, cakrawala. Wah, ini bahasanya bahasa tinggi nih. Cakrawala kita ke depan bertambah. Ya. Baik, apalagi waktu membatasi kita apa? Yap. Dan apa? Aha. Baik. Oh, ini harapan ya. Harapan suka baik. Kita lihat nanti. Satu. Yang kedua, apa bahan yang ada di fokus? Ayo kita introspeksi diri. Apa kelemahan yang ada di fokus? Pengurus inti pasti tahu. Apa kelemahan yang ada di fokus? Sosialisasi visi misi masih kurang. Ya, belum ada rasa memiliki bahwa saya orang fokus, namanya sense of belonging, rasa memiliki. SOB-nya, loyalitasnya berarti ya, loyalitas tidak semua loyalitasnya tinggi terhadap fokus. Itu kelemahan. Apalagi? Kenapa?
Aha. Daya tangkap dan daya pikir yang beragam, yang tidak merata. Ya. Ya. Apalagi manajemen sistem masih perlu dibenahi. Betul? Kemampuan SDM-nya masih perlu tingkatkan. Benar? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperbaikinya? Kelemahan tadi. Pelatihan. Tetapi pelatihannya jangan asal jadi, jangan diburu-buru. Ya. Harus fokus, jangan banyak-banyak. Kalau begini mendingan kita buat 3 gelombang, 3 kali datang. Pilih tempatnya yang nggak bayar, nasinya box. Yang penting narasumbernya ada, kan gitu, ya kan? Nggak perlu mahal, nggak perlu makan ada buahnya, nggak perlu itu cost. Yang penting ilmunya dapat, gitu. Nanti lain kali tata laksananya begitu, nggak perlu. Cukup air, kopi, teh, nasi box sudah selesai, gitu. Ya, yang penting ilmunya yang lebih banyak bisa diserap itu. Baik, buatlah agenda jadwal untuk melakukan perbaikan tersebut. Nah, ini pengurus yang akan membuatkan nanti. Kita nggak bisa buat sama-sama di sini. Baik, karena waktu yang membatasi kita masuk pada action plans yang terakhir. Ya, pribadi, ini PR pribadi nanti di rumah buat rencana pengembangan diri Anda ke depan. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan dan buat tanggal pelaksana untuk pengembangan. Terkait tadi yang masih kurang, yang masih silang, tadi kan banyak kan? Nah, buat langkah-langkah untuk memperbaikinya. Untuk organisasi terkait dengan yang besar, buatlah rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia fokus ke depan serta tanggal pelaksanaan, dibuat agenda yang jelas. Ya, baik. Akhirnya sampai kita pada penghujung acara. Ya. 10 ilmu adalah baik, tetapi lebih baik lagi 1 di antara 10 ilmu itu diterapkan. Ya, ini adalah kata-kata bijak dari alma mater pendiri Mercury International, Mr. Hans Goldman. Ya, dia adalah pendiri dari tempat di mana saya ditempa menjadi konsultan, di mana saya bekerja dari awal dari tahun 90-an. Ya, beliau orang yang bijak. Banyak saya belajar ilmu dari beliau, Mr. Hans Goldman namanya, salah seorang yang bijak, seorang bijak, ya, sampai saat ini. Jadi beliau mengatakan kita punya 10 ilmu bagus, tapi kalau nggak kita terapkan 10-10-nya hilang. Punya 10 ilmu, terapkan 1, nanti besok 1, lusa 1, akhirnya 10-10-nya bisa diterapkan. Ya, itulah akhir dari pembicaraan kita. Apakah ada manfaatnya pertemuan kita 1 harian ini? Adakah manfaatnya? Baik, ya, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang. Ya, terima kasih atas kesempatan kepercayaannya. Mohon maaf jika ada ucapan perilaku saya yang kurang berkenan. Ya, fokus, fokus. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tutup, ada pengumuman dari Ketua Fokus DKI Jakarta kepada Wirausaha Haja Bayi Hamid, dipersilakan. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan applause untuk Wajih Erna Dharma. Kurang kencang tepukannya. Semoga ilmu-ilmu yang telah dituangkan buat kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, dan terus bersemangat. Mantap. Bu Erna ini murid ke Profesor Quraisyihab. Saya belajar tafsir bersama beliau 2 tahun di Masjid Pondok Indah. Jadi ketemu beliau waktu ketemu di sana. Jadi beliau sebetulnya ahli tafsir, cuman tersembunyi. Mudah-mudahan ilmunya tambah berkah. Hari ini kami umumkan bahwa koordinator atau panitia daripada acara kita festival untuk
lagu Mars Fokus dan himne yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2022 di Gelanggang Remaja Bulungan. Kepada seluruh pengurus, anggota Forum Komunitas Ustadzah diharapkan kebersamaannya untuk mengirim tim, boleh paling sedikit 10 orang, paling banyak 12 orang, dengan piala dan hadiah yang sangat menarik. Belum diumumkan karena lagi dipikirin apa yang akan kita berikan kepada para pemenang. Tepuk tangan. Sekali lagi, tanggal berapa acaranya? Di mana tempatnya? Apa acaranya? Festival lagu Fokus dan himne. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Sampai jam 1 siang. Mudah-mudahan yang ada di sini semua bisa ikut. Bagaimana kalau sekali aja kita menyanyikan lagi yang mimpin Bu Haji Erna Dharma? Sekali lagi. Lagu Mars Fokus. Mars Fokus. Bu Erna yang memimpin. Mars Fokus.